Ada pertanyaan dari teman kantor, emang bener mau poligami? Mau nikah lagi? Mau nikah lagi, kayak gitu. Ya mau lah. Siapa yang nggak mau jawabin kayak begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Sahil dan Rania? Alhamdulillah. Gue udah pernah ngobrol sama Sahil berdua. Waktu itu gibahin Rania. Iya. Iya tuh. Rania. Sekarang gue bawa nih. Lu bawa nih. Gua bawa untuk langsung. pembuktian. Nah, jadi gue sih gak expect karena dua keturunan Nabi, orang Arab, tapi rumah tangganya biasanya penuh drama sekali ya. Nah, itu dari mana awalnya, Hil? Ya sebenarnya gara-gara pas kita COVID, pandemi. Terus habis itu siaran kan dirumahkan kan. Siaran dirumahkan, siaran dari rumah waktu itu. Bosen kita ngulik-ngulik Instagram, ada fitur Q&A. Nah kan gue dari dulu pengen banget tenarnya sendirian gue. Oke, tidak bawa istri. Nggak bawa istri. Tapi begitu ngeliat Best Nine Instagram waktu itu kan suka ada Best Nine Instagram tuh kalau akhir tahun kan. Iya. Postingan yang likes-nya banyak itu pasti yang ada dianya atau yang ada anak. Oke. Berarti kan family nih. Heeh. Ya udah cobalah bikin konten Q&A sama family. Kebetulan pertanyaannya ada pertanyaan dari teman kantor, emang bener mau poligami? Mau nikah lagi? Mau nikah lagi, kayak gitu. Oke. Ya mau lah, siapa yang nggak mau jawabin kayak begitu. Terus si Rania nyeletuk. Dateng dia dari belakang. Beneran tuh. Datang, iya dari belakang. Makanya itu gak dipersiapkan tuh. Natural aja. Enggak ya? Enggak, yang itu enggak. Ya dia kan bercandaan kita kan emang kayak Emang begitu begitu. kan. Terus ya udah dia datang nepok, terus samping ada anak ikutan nepok juga si Muhammad kan. Udah cross posting ke TikTok. Naik FYP, Viewersnya. udah mulai dari situ. Naik terus. Oh, ini berarti konten yang makan yang begini nih. Berarti keluarga gua bisa dijual. Iya. Bisa nih. Rania, lu ini enggak sih? Apa tuh? Nyaman dibegitukan nggak? Kan biasanya ada tipikal misalnya ya, kalau bini gue tuh gak pernah mau in-frame di media sosial gue. Dan ya karena memang bukan tipikalnya yang begitu. Kalau lu? Kalau aku nyaman-nyaman aja sih karena kan emang... Karena duit kan? Iya, itu pertama. Ini tentunya. Kedua juga Karena kan... famous kan? Iya, lah ini mau jawab siapa sih? Iya, dominan sekali Anda ya. Ya kan? Gue mau nyelamatin dulu. Takut jawab yang enggak soalnya. Soalnya kan awal kenal kan juga di radio kampus kan kita announcer bareng kan. Jadi emang dua-duanya senang tampil sebenarnya. Lu penyiar radio juga? Di radio kampus. Iya, di radio kampus dulu. Jadi emang dua-duanya senang tampil. Jadi ya udah, jadi kayak udah ngalir aja kayak gitu. Tapi kan radio sama media sosial beda ya? Beda. Karena kan kalau radio tuh biasanya kan, Nah. yang disukai suaranya kan. Iya. Dan biasanya justru kalau tampil dia katanya menghancurkan ekspektasi pendengarnya. Itu dulu. Iya kan? Itu dulu. Jadi pendengarnya punya bayangan. Iya, "Oh, imajinasi." Sahil nih ganteng banget. Iya, kan? Ternyata begitu ketemu lebih dari ganteng kan, gitu kan. Berat ya? Berarti oke-oke aja, Ran? Oke-oke aja. Oke-oke aja. Karena emang ya itu, maksudnya kurang lebih tuh personality itu kayak sama gitu loh, seneng tampil. Jadi kayak ya udah mengalir aja gitu. Terus Hayla juga kayak, nih mumpung lagi ini nih, ayo kamu juga. Jadi biar nanti kalau ada endorsan masuk juga ke kamu gitu. Oke. Dan Akhirnya kan semenjak dia pansos sama gue itu, dia naik juga. oh gitu. Gitu. Pak, Dan- kalau ini nggak melayang, Bapak nggak viral loh. Terus berarti akhirnya jadi konten bersama. Akhirnya jadi konten bersama, udah. Kita kan nggak tahu ya dunia media sosial. Tidak selamanya kita itu dinilai baik sama orang. Betul. Kadang pasti ada hal-hal yang sifatnya kontroversial. Iya. Dan biasanya laki-laki pada umumnya itu berpikir kalau gua kenapa-kenapa sih nggak apa-apa ya.
Asalkan jangan bini gue, jangan anak gue. gue. Biasanya laki-laki begitu. Dan termasuk gue yang begitu. Gue diantaranya, kenapa keluarga gue libatkan di media sosial? Karena menurut gue, kalau gue sih masih ngerasa bisa handle semuanya dengan baik-baik aja sendiri gitu. Tapi kalau udah yang kena keluarga gue, lemes gue. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berpikir, apalagi bertindak. Lu gak khawatir itu terjadi pada lu? Sebenarnya khawatir ada, tapi gue tuh kan ini dunia konten, dunia yang di-create sedemikian rupa supaya kita menyuguhkan sesuatu yang orang suka kan. Kalau dari kata content creator aja kan berarti dia meng-create sesuatu, meng-create konten kan. Konten itu dibuat. Bedanya apa sama sinetron yang lu tonton segala macam? Itu kan semua di-create kan. Iya. Lah, mereka di sinetron segala macam memerankan peran antagonisnya, ada peran protagonisnya segala macam. Aman-aman aja, fine-fine aja. Ketika dia dapat peran antagonis dan orang bisa sampai sebel beneran, berarti bagus dong peran dia. Iya kan? Nah, kita pun memainkan hal yang sama. Ini kan dunia konten, cuman kita bikin senatural mungkin. Apa yang ada di rumah tangga yang biasa kejadian, ya udah kita parodiin. Suara kita tuh sekarang lagi mainin konten suara hati istri. Jadi yang istri sering komplain masalah suami, ya udah istri tuh nyerocos aja komplainin itu. Nah, itu lagi dinikmatin banget sama orang. Viewsnya gede banget, numbersnya gede banget kan. Karena ketika istri komplain, terus dia akan nge-share ke suaminya. Nah, ini begini, tapi dengan scripting yang kuat banget di situ, dengan komedinya, dengan gayanya segala macam. Bahkan untuk kita ngamanin itu, kita tampilin BTS-nya. Behind the scene-nya kita tampilin bahwa, nih loh, ini ada skripnya loh. Dan betul-betul ini di-create gitu. Di-create, ini ada skripnya. Kita lihat seberapa kuat Rania, menghafal skrip. Terus kan, skripnya pertama gagal, take kedua gagal, take ketiga gagal. Nah, di situ mereka baru mikir. Ternyata ada skripnya ya. Kirain beneran gitu. Jadi selama ini karena dunia sosial media itu sangat dekat sama kita, jadi orang tuh ngiranya ya itu kejadian harian gitu loh. Padahal ya memang itu kejadian harian yang kita parodikan lagi. Artinya ini biasanya kan emang itu based on true story, tapi kita hiperbolik tuh. Kita lebih-lebihkan kan untuk kepentingan entertaining. Aslinya istri gue tuh Masya Allah. Ini orang yang Allah. Gue tuh rugi loh kalau nggak dapet dia. Biasanya orang yang di depan kamera begitu, di belakang itu berbeda. Takut ini terbang aja ini dia. Tapi Ran, kan maksud gue betapapun ya. Pertama, dari zaman TV dulu, kalau yang pemeran antagonis, kadang tuh di mall dulu ada zaman kemudian dia dimarahin gitu dicubitin betul. Apalagi sekarang, dimana kan penetrasi internet kita luas banget, bahkan dari bocah-bocah sampai orang-orang tua, yang kemungkinan itu jauh lebih besar pasti. Maksudnya kemungkinan orang salah paham, kemungkinan orang menduga ada apa-apa dengan rumah tangga kalian atau apa. Lu gak khawatir itu atau khawatir tapi ya gue punya cara nih untuk sebenarnya udah kejadian kekhawatiran anak-anak kan di sini posisinya antagonis kan aku kan kayak walaupun bercanda sama suaminya nggak boleh ngebentak kayak gitu ya kalau beneran udah digorok nggak sih gue sama laki gue ya nggak sih kayak mana ada suami yang tahan kalau istrinya beneran kayak gitu kan jadi kayak bahkan ada saudaranya dia yang di Palembang sana kan nggak pernah ketemu kayak itu benar istrinya Sahil kayak gitu kesian dia Sahil sampai kayak gitu jadi kayak ya di satu sisi berarti memang image yang kita bangun berhasil gitu kan positioning karakternya berhasil. Kalau gue suka konten kalian karena satu frame itu suami istri dengan berbagai masalahnya dan dengan berbagai keindahannya. Kalau di frame yang berbeda nih suami dan istri di frame yang berbeda atau seseorang itu bikin konten tentang istri atau tentang suami aja yang akhirnya itu membentuk algoritma tersendiri. Sehingga kemudian itu bukan sekali dua kali tapi sering, gak jarang gue ketemu dengan orang yang suami istri bertengkar masing-masing karena terprovokasi oleh media sosial. Karena dia gak tahu dunia algoritma. Misalnya si istri nyari hak-hak istri. Yang keluar di algoritma hak-hak istri terus. Akhirnya dia merasa laki gue gak bener nih. Karena seharusnya istri itu dibeginikan. Si suami
nyari hak suami. Iya. Pasti dong keluar quote-quote yang membela kami para suami kan. Iya dong, Bang. Dan akhirnya kita semakin mengkristal dong, mengerah. Dan akhirnya bertengkar bahkan sampai bercerai itu. Karena dia nggak paham, disangkanya, wah memang nih di medsos kok begitu kok. Padahal itu kan permainan algoritma aja. Karena lu bukanya hak istri atau hak suami ya yang keluar itu terus. Nah itu yang bikin menurut gua dengan hadir satu frame suami istri akhirnya saling tahu gitu, baik dari dua sisi, dari sisi suami dan istri. Tapi kita tetap saling kirim-kiriman itu kok, hak suami Iya kan? ngirim, dia ngirim hak istri. Tapi nggak pernah kamu buka kan? Enggak. Lu berarti seumuran Hil? Enggak, gue lebih tua 4 tahun dari dia. Tapi satu kampus ya? Satu kampus. Satu jurusan? Enggak. Satu radio kampus waktu itu. Oh, ketemunya di radio kampus. Gue yang ngospekin dia waktu itu. Oke, berarti kinlok. Enggak. Yang aku. Kan kita enggak. Iya, Enggak, kenapa sih orang, suka. maksud gue, kenapa orang itu selalu tidak menganggap kalau cinlok itu sesuatu yang positif? Padahal Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah itu cinlok tuh. Di saat melakukan perdagangan bersama. Iya, tapi memang kejadiannya nggak kayak gitu. Tapi kan yang viral, yang lo ngospek dia. Iya, itu kan dulu pas dia pertama kali masuk radio kan. Pas dia masuk radio, kita ospekin. Ospeknya kan juga ospek lucu-lucuan kan. Terus gue manggil kamera, nih dia suruh teriak minta jodoh karena ternyata dia nggak punya pacar. Udah, abis itu kita nggak pernah berhubungan, hubungan layaknya senior junior aja kan. Baru ketemu lagi pas gue ketemu bokapnya minta dia buat nikah. Kenal dulu sebenarnya, minta kenal. Minta kenal itu tapi kan udah Maksudnya ditanya. minta kenal gimana? Bokap dia? Gue datengin bokapnya, masa bokapnya dia datengin gue? Ya kirain Siapa ketemu di gua? acara nikahan. Kirain ketemu di acara nikahan gitu. Enggak. Lu datengin bokapnya Untuk minta dia. Lah lu tahu dari mana dia? Karena junior gue kan. Iya, maksudnya Jadi udah kan janjian dulu. Oh, udah janjian. Udah janjian. Jadi gara-gara dia ngucapin gue ulang tahun, terus habis itu kita berhubungan 2 minggu, tiba-tiba lu datengin bokapnya. gue bilang waktu itu kayak gue udah di masa gue pengen nikah nih. Lu mau nggak nikah sama gue, langsung gue gituin. Apaan lo? Kan biasa. Itu masih lo gue. Masih lo gue. Dia oper ke bapaknya, dipikir gue nggak berani ketemu kan biasanya bapaknya. kita gitu kan, Iya. kalau kayak udah ngomong aja langsung sama abah gitu kan, buat ngusir sebenarnya. Iya. Ternyata beneran dateng. Biasanya kan gitu kan kayak ciut, Iya. nggak berani. Gitu. Dan ketika beneran, akhirnya lo yang ciut. Iya, abah bilang ya kalau emang niatnya baik, ya disegerakan aja istihoroh segala macem. Kok dikasih sih ya bapak gua gitu. Oh gitu. Itu berapa tahun yang lalu? 2015. 2015. Berarti lu udah nikah 9 tahun. 9 tahun. Tahun ini. Setahun ini 9 Pokoknya tahun. gue datang ke rumah bokapnya bulan Februari, September kita nikah. Lu inget Hil ya? Tapi lebih cepet Habib Jafar lah. Kenapa? Hitungan asar ke maghrib. Iya, gue ketemu jam 5, menikah jam 6. Oh iya, secepat itu sejam doang. Iya, itu pun karena kepotong maghrib tuh. Harus ada azan maghrib, sholat maghrib dulu. Gak lu kasih waktu untuk dia istihoroh dulu atau apa gitu? Kalau istihara enggak, karena prinsipnya gue berpegang adalah sesuatu yang sudah gue yakinin atau sudah dia yakini, nggak perlu diistiharoi. Dan yang diistiharain harus lo yakinin. Makanya kalau sesuatu yang sudah lo yakinin nggak perlu diistiharain. Karena kenapa? Takutnya nanti keluarnya Malah ragu. malah bikin kita ragu. Akhirnya misalnya keluarnya enggak, padahal lo udah yakin. Akhirnya lo akan ada di dilema itu. Berarti aku mau ganti mobil kan nih. Aku udah yakin nih sama mobil ini. Gimana? Mohon maaf Pak. Kalau mobil kan kebersamaan Pak ya. Kan udah yakin gua. Iya, tapi dia kan belum tentu yakin Pak. Ya urusan dia. Kan uang gua. Nah itu, lo tipikal uang suami adalah uang istri uang suami enggak? Kalau uang dia sih uang dia ya. Uang dia. Ya tapi oke. kalau uang gua memang gua dedikasikan itu buat keluarga. Semuanya. Semuanya, makanya Tapi kita kan dia uang konten nih. Ah. Uang konten dia setengahnya dialihin buat kita PT. buat di PT, buat kita bikin rumah dan segala macamnya kan. Makanya kan kita kasih Lah, rumah itu kan kewajiban suami, Hil. Loh, Kenapa memang. lo minta juga ke dia? Nggak minta duduk. Balikin duit gue. Enggak, karena kan kewajiban suami yang sekaligus hak istri itu ya, memberikan pakaian. Memang, memberikan gua ngasih itu. rumah. Kemudian memberikan nafkah lahir dan batin. Bahkan memberikan pembantu tuh. Karena kan Iya, tanggung jawab suami kan. mengurus urusan rumah itu tanggung jawab bersama.
Sehingga kalau lu gak mengurusi, berarti lu harus wakilkan dengan pembantu yang itu dibayar oleh lu. Bahkan menyusui itu adalah tugas suami. Menyusui? Menyusui itu tugas suami. Tanggung jawabnya suami. Sebentar, gimana kan kita nggak punya, Beb? Iya, maksudnya tugas itu maksudnya tadi tanggung jawab. Sehingga ketika misalnya istrinya kenapa yang tidak bisa menyusui, misalnya karena sakit atau karena air susunya tidak keluar, maka tanggung jawab suami yang memberikan apresiasi kepada orang untuk menyusui anaknya. Jadi bukan istrinya yang kemudian harus mencari orang dan kemudian membayar orang itu untuk menyusui anaknya. Oh ya, paham. Jadi itu semua tugas suami itu. Iya, paham. Tugas istri itu sebenarnya sederhana kalau dalam Islam. Cuman taat kepada suami kalau suaminya nyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua, melayani suami dengan baik. Melayani itu dalam konteks nafkah batin. Kemudian yang ketiga, izin untuk melakukan apapun, baik menerima tamu atau dia keluar rumah, ataupun bahkan untuk dia beribadah. Ini tiga-tiganya dia puasa lakuin sunnah semua. tuh. Tiga-tiganya dia Semuanya lakuin semua. dilakuin sama dia. Alhamdulillah. Lu yang nggak ngelakuin berarti. Rumah tadi. Sebentar. Ini gue klarifikasi ya kenapa gue jadi keserang. Kenapa konten ini seperti konten Memojokkan. klarifikasi? Enggak, biasanya emang viewers naik kalau Sahil yang terzolimi gitu. Oh iya. Jadi rumah itu mostly itu dari uang gue. Oke. Dia ikut menyumbang. Sedekah dong jatuhnya dia. Iya, hitungannya seperti itu. Tapi di saat nanti gue ada lebihnya, gue akan balikin uang itu ke dia. Tapi yang gue penasaran banget itu, sebenarnya ini lagi banyak rame diomongin sama orang juga. Antara ibu, istri, atau anak. Nah, itu urutan terpenting tuh yang mana ketika kita udah berumah tangga? Itu. Jadi ketika kita berumah tangga tuh, urutan pertama adalah diri kita sendiri. Ini yang sering nggak diomongin kan? Ini berlaku ke laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki dan perempuan. Artinya diri kita sendiri itu yang paling berhak atas nafkah. Oke. Kadang kan orang, gua nggak apa-apa. Nggak makan gitu. Iya, nggak makan. Yang penting bini gua. Salah. Nafkah itu kewajiban pertama dan utamanya adalah kepada diri sendiri. Diri sendiri gitu. Iya, karena gampang sih teorinya, teori gelas kosong. Kalau gelas lu kosong, gimana lu mau ngisi gelas orang lain? Iya. Kemudian yang kedua, yang juga sering orang salah, seolah-olah ibu, padahal enggak istri. Bahkan kata Imam Nawawi, seandainya lu punya satu makanan dan istri sama ibu lu sama-sama butuh itu dan nggak mungkin dibagi dua, walaupun susah ya ada di kondisi ini. Ini cuman karena hukum tuh harus berbicara hitam putih. Bagaimana kalau keadaannya mungkin terjadi yang seperti ini, maka harus diberikan kepada istri bukan kepada ibu, karena istri tanggung jawab kita. Walaupun kita anak laki nih. Iya, walaupun kita anak laki. Walaupun misalkan ayah udah nggak ada gitu kan, istilahnya kan kalau kayak ke ibu kan tanggung jawabnya ayah gitu kan. Tetap ibu itu kalau kita memberi kepada beliau itu adalah bantuan kita, sedekah kita kepada ibu kita. Iya. Baru setelah itu, setelah keluarga ya, setelah istri, anak dan lain sebagainya, baru kemudian kerabat. Kerabat itu entah orang tua, kemudian saudara dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ini juga yang kadang orang mengabaikan. Sesuatu yang kita miliki dari makhluk hidup. Entah itu kucing, entah itu tumbuhan, entah itu ikan, entah itu burung. Itu tuh semua berhak atas nafkah yang kita miliki. Jadi secara urutan, kalau kita udah menikah nih ya, diri kita sendiri, istri. Terus kalau laki itu berarti istri yang urutannya, kemudian ibu, habis itu baru anak. Enggak. Anak dulu, keluarga inti dulu kita, tanggung jawab baru kita, ibu. Istri, anak, baru kemudian ibu kita. Nah, tapi kan banyak yang bilang katanya surganya anak laki itu ada di ibunya. Akan sampai kapanpun akan jadi milik ibunya. Sampai kapanpun akan jadi milik ibunya kan. Nah, ketika kita ngelihat ibu kita susah, tapi kita misalkan istri sama anak di kondisi susah, ibu juga di kondisi susah nih. Kan kita perang batin, Beb, di situ, Beb. Iya, makanya istri yang baik adalah yang tidak pernah menghalangi suaminya untuk membantu ibunya. Suami yang baik adalah suami yang hadir bukan hanya bagi istrinya, tapi bagi mertuanya juga. Itu kan kalau kondisinya, memang kalau kita bicara haknya, mana yang lebih utama. Dan dalam kondisi yang betul-betul hanya boleh memilih salah satu, maka agama mengatur istri, karena istri itu tanggung jawab kita. Tapi kalau orang tua justru kita,
selama belum balik yang tanggung jawab mereka. Bahkan setelah balik pun, bahkan saat kita menikah pun, seandainya kita tidak mampu untuk melakukan pernikahan di awal-awal karena urusan ekonomi, tapi kita nih kebayang nih misalnya, lo udah magang nih di satu tempat 1 tahun, terus lo memutuskan di awal magang untuk menikah. Nextnya lo bakal dapat gaji yang bisa ngurusin keluarga lo. Maka selama 1 tahun ini orang tua boleh hadir untuk membantu keluarga baru lo ini sampai lo bisa sustain sendiri, bisa ngurusi keluarga lo sendiri. Jadi seharusnya justru orang tua yang hadir kepada anaknya, bukan anak yang hadir pada orang tuanya. Ini kalau kita bicara haknya ya. Tapi kan at least kita hidup kan nggak sehitam putih itu ya. Sehingga yang terbaik adalah wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang tuamu dan keluargamu mereka yang paling berhak atas kebaikanmu. Nah, ini juga yang sering orang salah paham karena dia mengeluarkan sedekah atas dasar pencitraan, bukan ketulusan. Akhirnya biasanya dia lebih mengutamakan ke orang lain daripada ke keluarganya. Padahal lu harus cek dulu keluarga. Setelah lu cek keluarga, lu cek dulu tetangga. Karena dia punya hak atas diri lu. Kalau dia non muslim, berarti dia punya hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan saudara lu, dia punya hak sebagai tetangga. Apalagi kalau tetangga lu adalah sesama muslim dan lebih-lebih saudara lu sendiri. Maka dia yang paling berhak atas kebaikan lu. Paham? Nah, juga yang bagian dari sekufu adalah bahwa bini lu keturunan Nabi juga. Lu memang dari awal meniatkan itu enggak, Hil? Wah, ini pengen viral lagi nih. Enggak, memang gue... Kalau gue terus terang iya. Cuman kalau kita ngomongin lagi masalah sekufu itu tadi, masalah apakah gue mencari yang keturunan Nabi juga, di kita ini kan kita udah sempat ngobrol kan waktu itu yang akhirnya banyak orang yang repost tapi masih tetap banyak yang salah paham di situ kan. Sebenarnya kita kan lebih menjaga garis nasab. Garis keturunan. Lu punya garis keturunan nih. Nah, garis keturunan ini kalau lu nggak jaga, dia kan akan hilang, terputus. Nah, dengan kita menikahi yang keturunan juga, otomatis kita memperbanyak, ya kan, dan menjaga di sini. Makanya kita yang laki juga ibaratnya diwajibkan untuk menikahi perempuan syarifah yang keturunan supaya apa? Garis keturunannya tidak putus. Dan berikutnya, kalau bukan kita yang nikahin, ya siapa? Iya kan? Yang syarifah kayak dia ini siapa yang menikahi gitu? Kalau banyak sebenarnya sih. Banyak yang mau gitu. Banyak. Tapi kan garis keturunannya putus. Kan kita ngambil garis keturunannya dari bapak. Makanya memang ada keluarga-keluarga yang memang udah membolehkan yang ya udah lu terserah mau nikah sama siapa aja. Tapi itu biasanya ke laki. Karena anaknya tetap Habib. Iya, anaknya akan tetap jadi Habib gitu kan, dapat garis keturunannya. Tapi kalau yang perempuan itu mutlak untuk nikahnya sama yang habaib gitu, karena supaya garis itu tidak terputus. Karena itu amanah dari Allah melalui Nabi Muhammad kepada kita. Betul. Kita sudah diberikan kemuliaan yang memiliki garis keturunan kepada Nabi Muhammad. Dan menurut gue itu bukan hanya dilakukan oleh kita, tapi kayak para keturunan kiai, para anak ustadz, itu kan mereka juga kecenderungannya menjaga dengan menikahi para keturunan kiai juga, para anak-anak ustadz. Jadi bukan berarti kita tidak menikahi yang bukan syarifah itu dalam arti kita meng-underestimate. Enggak, bukan. Kalau lu, Ran, apa? Lu emang meniatkan gue maunya sama yang keturunan juga? Iya, karena sama Abah juga maksudnya dari kecil kan kayak dikasih pemahaman gitu loh. Tapi maksudnya bukan yang kayak pokoknya harus begini ya, tapi dikasih pemahaman gitu loh. Kenapa sih gitu? Jadi kayak aku juga kan kritis ya. Kenapa sih harus begini? Ada sih momen waktu remaja gitu ya kayak kenapa harus begini sih gitu kan. Pasti ada lah, tapi kan pelan-pelan dikasih pengertian kayak kenapanya gitu. Ya itu sih ya kurang lebih sama Sahil gitu. Tambahan juga kan ya apa namanya biar nanti anaknya juga kan istilahnya ya, kalau kita menjaga, merawat, membesarkan anak dari habaib gitu kan, maksudnya juga kan
apa sih kalau dia di jalan yang benar gitu kan, pahalanya kan juga maksudnya ke kitanya kan beda gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Karena ya udah diingetin sama abah sama mama, dan emang kebiasaan di keluarga kita juga kayak gitu. Jadi emang udah tahu aja akan kayak gitu. Iya. Artinya itu udah jadi tradisi. Gimana biar bisa gabung juga dengan keluarga Sahil? Jujur aku nggak bisa kayak ngasih, karena kan dari awal nikah kita emang misalkan sebulan di rumah orang tua Sahil, sebulan di rumah orang tua aku. Itu sebelum kalian punya rumah? Sebelum punya, terus jadi kayak gitu-gitu kan, pindah-pindah. Terus pas udah punya anak, barulah kita kayak berumah sendiri lah gitu. Itu berapa tahun berarti? Setahun. Oh setahun, pindah-pindah gitu ya? Jadi pindah-pindah. Terus akhirnya dikasih bokapnya rumah. Oh. Yang di depan rumah yang gue beli sekarang. Oh, itu pemberian dari bokap dia? Ditempatin lah gitu, kayak tempatin aja. Oke. Jadi baru setelah setahun nikah lah kayak gitu. Jadi kan maksudnya mungkin ya, aku nggak tahu case-nya kalau emang bener-bener tinggal sama mertua ya. Tapi kalau di case aku tuh kan kayak, ya aku kan bener-bener dari kecil nggak pernah lepas sama orang tua. Jadi pada saat kitanya lagi di rumah, mereka ya kangen. Jadi kalau menurut aku sih, aku bisa kayak gini karena dimulai dari orang tuanya, dari mertuanya juga yang benar-benar nganggap aku kayak anak, yang bisa sayang sama aku. Kadang malah kalau aku lagi berantem sama dia, orang tua Sahil tuh lebih belain aku daripada belain Sahil gitu loh. Yeah. Jadi kayak, kan kadang ada yang kayak cuma ngomong doang ya, kalau sama menantu mah gitu-gitu kan. Tapi ini mereka benar-benar nunjukin gimana sayangnya mereka ke aku tuh kayak ke anak sendiri gitu loh. Jadi kayak timbal balik. Jadi karena akunya merasa disayang kayak gitu, jadi kan aku secara natural kan juga akan sayangnya tulus gitu kan, sama-sama tulus. Jadi tambahan mungkin juga itu karena kan kita nggak tinggal 24 jam non-stop bareng terus. Jadi mungkin pada saat di rumahnya Sahil, jadi kayak oh mumpung lagi di sini, di sana mumpung lagi di sini gitu kan. Tambahan pas udah nggak berumah sendiri pun juga kadang ya kalau lagi kangen malah mereka yang main, mereka yang nginep. Mamaku juga segitu, yang mereka main, mereka nginep gitu. Jadi kayak aku nggak bisa posisiin kalau aku di rumah yang satu rumah bareng ya gitu. Tapi kalau di kondisi aku kayaknya tuh dimulai dari kita bersama-sama, jangan cuma ngarepin haknya aja, tapi kewajibannya juga kita sebagai anak kayak gimana gitu. Jadi kayak saling gitu. Bahkan dia bisa ceng-cengan sama bokap nyokap gue. Oke. Saking sedekat itu. Iya. Yang anaknya biasanya nggak terlalu lakukan itu, dia sama bokap nyokap gue bisa kayak begitu. Pergi nabok gitu. Enggak dong. Enggak sampai nabok. Karena mungkin keren dari awal. Enggak kan dia kan lo gitu katanya. Dia ke bokap gue. Nanti viral dong bapaknya. Bisa aja. Keren juga waktu gue. Tapi karena dimulai dari orang tua Sahil juga gitu sih, keluarganya juga nggak yang kaku. Jadi kayak mamaku juga dari awal ngomong sama Sahil, kita nggak ada mantu sama mertua ya Hil, ya udah anak ya begini. Kalau Sahil salah mama marahin, udah kayak sebagai anak gitu. Sahil juga ya udah, jadi kayak nggak ada wibawanya mertua sama mantu, jadi kayak udah kayak anak sama orang tua aja gitu. Iya, cair aja. Begitupun nyokap bokapnya dia, itu nggak pernah mencampuri sama sekali urusan. Bahkan kalau anak-anak kita lagi nginep, anak-anak kita mau main handphone aja, itu nelpon dulu. Oh nanya, boleh nggak? Sahil boleh nggak nih mama kasih handphone? Boleh nggak mau makan ini, anak-anak boleh nggak mau anak-anak dibeliin makan es krim gitu. Karena takutnya apa yang udah kita didik rusak kalau mereka asal ngasih gitu kan. Jadi mereka nanya. Ya, jadi kan kita respect juga dong. Iya. Karena saling menghargai saling aja menghargai. sih. Iya karena anak lu tetap adalah anak lu. Iya. Yang itu menjadi tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab mertua lu atau orang tua lu kan. Iya. Ya dan itu kalau kata Sinali, didiklah anakmu sesuai zamannya. Dan zaman lu itu beda dengan zaman bokap nyokap lu kan. Sehingga ya udahlah Sahil yang lebih tahu lah gimana mendidik anaknya kan. Baik apakah harus memberikan handphone atau enggak, atau memberi terbatas dan lain sebagainya ya. Iya. Makanya ya nelpon lu dulu. Nelpon dulu nanyain karena kan yang nelpon anaknya pakai handphone. Udah main itu berarti. Udah main. Tahu lagi. Tapi gue pengen garis bawahi apa yang diceritain Rania tuh. Emang pernikahan tuh salah satu prinsip utamanya paling enak itu kita itu tidak hanya menuntut hak, tapi menunaikan kewajiban. Bahkan sebisa mungkin itu tidak menuntut semua hak kita. Sesekali hak kita itu dilepas. Karena kalau keduanya sama-sama nari, sekuat apapun cintanya pasti putus tuh. Tapi kalau konteksnya adalah memberi,
karena menjalani pernikahan itu sebagai ibadah, perjanjian dengan Tuhan. Kalau kata Quran kan mitsaqan ghalidha, perjanjian agung dengan Tuhan. Jadi ketika lo ngasih ke istri lo, ya anggap aja ya ini pemberian gue kepada Tuhan, tidak mengharapkan kembali. Gue beribadah kepada Tuhan sehingga semuanya jadi baik-baik aja sih. Nah, ngomongin HP, tipikal saling tahu HP masing-masing nggak? Tahu tapi nggak pernah ngecek. Kalau mau ngecek pun aku kadang ngomong gitu, aku melihat gitu. Lu kalau ngomong ngapain ngecek? Ya nggak apa-apa, tapi kan sidak mendadak gitu. Oh, iya. Sidak mendadak, sidak tuh udah. Oh iya, sidak itu inspeksi mendadak udah. Iya. Jadi gitu. Tapi dia kan lebih pinter. Sebelum ketemu aku udah dihapus-hapusin dulu sama dia. Bisa klarifikasi nggak? Bisa denger nggak? Ya kan kamu kok apa-apa kan di-encet terus kan? Aku encet karena aku tipikal orangnya OCD, nggak betah melihat ada notif dan Emang aku ngomong apa sih? Kan aku ngomong gitu kok. Kalian lanjutin dulu ya. Kok deg-deg. Gak aku suka nih Beb kalau kayak udah kayak begini. Gue curigain jadinya. Iya, karena kalau gue tipikal yang istri gue gak pernah pegang HP gue. Kalau gue masih geletakan di rumah. Iya, maksudnya walaupun gue geletakin, tapi nggak tahu password gitu nggak ya. tahu password. Kenapa Beb? Biar menghargai privasi. Memang ada gitu. pendapat dari ulama-ulama dari Mesir itu memang masuknya tajasus, memata-matai. Kecuali memang ada sesuatu yang perlu diwaspadai atau dicurigai. Dicurigai secara positif. Makanya gue pakai katanya waspada tuh. Artinya kecurigaan yang udah ada dasarnya. Bukan kok cuma suami gue perasaan tiba-tiba doang iya, ya. karena istri kan sering mainnya perasaan tuh. Iya. Ini ada dasarnya nih. Suami gue kok pulangnya tiba-tiba malam terus, telat terus, atau kebiasaannya kok berubah, atau ini minyak wangi siapa? Kok baunya lain? Kayaknya gue gak pernah punya minyak wangi begini deh dan lain sebagainya. Itu boleh, tapi kalau keseharian menurut gue pondasi utama pernikahan kan kepercayaan. Kalau lo emang segitu gak percayanya, kayaknya ada masalah di dalam pernikahan lo gitu. Percaya sih kita. Kadang kita tuh maksudnya saling berbagi paspor itu bukan cuma kayak untuk apa ya, untuk bisa memata-mati dan mencurigai gitu ya, tapi kayak Ran butuh ini, jadi kayak biar bisa lebih fleksibel gitu, kayak Ran rekamin, ya, apalagi kalian ini ngonten bareng kan. Jadi kayak biar lebih gampang aja sih kan. Dan aku juga kalau misalkan lagi namanya perempuan kan ada ya kayak timbul-timbul rasa itu tadi mungkin lebih kecuriga sih, mungkin bukan waspada gitu ya. Jadi kayak ada pengen nih, Kak aku lihat ya gini gitu. Jadi kayak hati-hati. gitu. Tapi yang ngomong sama dia. Ngapain? Karena memang katanya nggak boleh juga kan ya kalau istri tuh diam-diam buka meriksa-meriksa gitu ya. Iya, emang nggak boleh. Tajasus itu. Kalau suami boleh? Boleh. Kalau suami tetap aja, suami pilih juga yang enak di lu sama aja kan iya, ya? suami juga nggak boleh. Cuman kalau dalam konteks istri itu lebih ketat. Kenapa? Karena kalau suami kan dia bisa berhubungan kerja dengan banyak orang sehingga keleluasaannya suami itu lebih. Tapi kalau istri, kecuali memang istrinya juga wanita karir ya, sehingga kemudian itu harus jadi privasi karena banyak urusan kerjaan yang mungkin tidak boleh si suami tahu karena itu kaitannya dengan perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kalau relasinya memang istri itu sebagai ibu rumah tangga, karena gini orang tuh kadang ya, gue paling nggak suka kalau ada orang bilang, dia cuman ibu rumah tangga. Mohon maaf, ibu rumah tangga tuh bukan cuman, bahkan pekerjaan salah satu yang termulia itu adalah ibu rumah tangga karena dia itu mengurusi samudra dalam bentuk tetesan tuh kata Jalaluddin Rumi. Suami, anak itu kan manusia loh. Itu lebih dari mesin, lebih dari pabrik, lebih dari aplikasi apapun yang lo urus di kantor. Ini manusia yang moodnya bisa naik turun, yang bisa tiba-tiba tantrum anaknya atau begini. Sehingga gue selalu menekankan kepada diri gue bahwa ibu rumah tangga itu ya suatu yang mulia. Jangan dia mah cuman ibu rumah tangga. Mohon maaf, bukan cuma itu. Itu pekerjaan terberat malah. Itu pekerjaan terberat. Karena ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada nilai investasinya. Iya. Gak ada gajinya. Gak ada gitu gajinya. kan. Karena jangan pernah orang tua berpikir bahwa anak lu adalah investasi. Yang suatu hari lu akan dapatkan keuntungan dari dia. Kalau dia mau ngasih silahkan. Dan jangan juga pernah berpikir anak lu adalah ekspektasi. Yang karena lu gak jadi PNS terus anak lu suruh jadi PNS. Iya. Perpanjangan tangan mimpi yang gak kesampaian ya. Karena lu menyesal dan akhirnya anak lu yang lu paksa gitu. Iya. Nah, sama ini juga karena ibu itu kan khususnya ya dalam hal ini perempuan itu kan yang paling menentukan sakinah atau tidak sakinahnya keluarga.
Paling menentukan perempuan. Karena makanya pintunya di istri gitu ya katanya. iya, pintunya di istri ya. Karena gini deh, anak ya, kalau kita bicara anak. Anak tuh selalu, Bu, ini mana? Bu, itu mana? Bu, ini kemana? Bu, itu kemana? Giliran ke ayah, ya, ibu mana? Iya kan? Iya. Seringnya Sampai begitu masuk kan? itu kan apa mem-mem gitu kan. Iya kan? Jadi ibu itu penentu. Kalau ibunya udah tidak memberikan kedamaian, maka baik suaminya ataupun anaknya, dia tidak akan pernah rindu sama rumahnya tuh. Karena sakinah itu kan artinya rumah. Sakinah itu maknanya itu rumah. Secara Nyaman gitu ya. Iya, memberikan kedamaian. Jadi Dia tidak menghentikan hujan, tapi dia melindungi suami dan anak-anaknya dari basahnya air hujan. oke. Jadi dia gak menghentikan hujan. Istri itu gak bisa bikin suami hilang dari masalahnya. Mungkin istri juga gak bisa nyelesain masalahnya suami Jadi dan anak-anaknya. lah gitu ya. Tapi paling dia, ketika suami ada di dekat istrinya, dia merasa damai. Berarti kalau kuncinya di istri, berarti kan kebahagiaan istri tuh paling penting gitu kan. Katanya kan happy wife, happy life ya kan. Mulai nih ngarah ke suami. Berarti kan kalau misalkan istrinya itu dibahagiakan, benar kan? suaminya tuh loyal ke istri gitu kan, rezeki katanya kan bertambah makin lancar kan. Bahkan katanya sedekah yang paling utama itu adalah ke istri ya kan. Iya, iya. Itu aja ke satu istri aja bisa kayak begitu, apalagi ke banyak istri kan. Gimana maksudnya? Bener nggak, Bib? Gue kayak ikut sih. Karena kemungkinan kan tayangan ini ditonton istri gue. Enggak, Pak, kalau istri satu dapur ngebul, istri dua kebakaran loh. Jadi iya benar bahkan ya kalau di Quran tuh banyak sekali sebenarnya relasinya mubadalah, relasi saling tuh. Istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah libasun, pakaian bagi istri. Bahkan wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu itu bil ma'ruf. Menariknya di Quran itu dikatakan bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya di atasnya benar, di atasnya baik, di atasnya bermanfaat. Ma'ruf itu artinya populer. Kalau sekiranya lu memperlakukan begini ke istri lu jadi malu karena perlakuan lu itu tidak populer, maka jangan lakukan itu. Jadi betul-betul istri itu diperlakukan dengan cara terbaik yang bisa lu lakukan. Kenapa? Karena lu itu udah di backup sama beberapa hadis dari Nabi Muhammad bahwa istri harus taat kepada lu. Suami, oke. Iya, jadi tugas lu adalah memastikan istri lu bahagia. Karena kalau istri udah terlalu banyak tuh tuntunan dalam agama untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi suami. Iya. Lagi banyak kan tuh kasus-kasus yang entah seringnya sih istri ya, tapi ada juga suami yang kayak bongkar aib suaminya, yang kayak suka selingkuh lah, terus yang suka gitu-gitu deh, yang kayak gitulah, kayak nggak baik lah gitu. Nah itu kalau dari menurut Habib gimana gitu? Kalau menurut gua gini, jangankan aib orang lain ya, aib kita sendiri aja itu harus kita tutupi. Misalnya kalau calon pasangan lu nggak nanyain sesuatu yang menjadi aib lu, maka dalam mazhab Syafi'i itu lu nggak boleh menceritakan itu ke calon pasangan lu. Kalau nggak ditanya? Iya, misalnya nih Sahil sebelum nikah, lu punya sesuatu yang bukan prinsip, tapi itu sesuatu yang aib bagi lu. Dan Sahil nggak nanya itu, artinya dia nggak akan mempermasalahkan itu. Lu nggak boleh inisiatif cerita ke Sahil. Aku dulu pernah gini loh gitu ya. ya. Biasanya kayak, gue pernah pacaran lo dulunya atau gimana. Tapi Kecuali menurut lo itu akan jadi beban bagi lo. Kalau gak diceritain ini akan jadi beban rumah tangga. Gue akan terbayang-bayangi terus, itu mending diceritain agar rumah tangganya clear. Kalau ditanya harus jawab dengan jujur, karena berarti itu menjadi prinsip yang akan dipegang oleh Sahil dalam rumah tangga. Nah, itu tentang diri kita sendiri aja. Kita sebaiknya menutupi aib kita. Nah, tentang orang lain juga soal aib, jangan pernah menceritakan aib kecuali kepada seseorang dan untuk tujuan dan niatan yang memang betul-betul baik. Jadi jangan pernah itu kan masuknya ghibah. Jangan pernah ghibah. Jadi gini, urusan ghibah itu kalau dalam Islam itu betul-betul ketat. Segala sesuatu yang menyebabkan kamu mengarah kepada ghibah itu sudah dilarang. Misalnya,
wala tajassasu. Jangan memata-matai. Kemudian jangan punya praduga. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena praduga yang tidak berdasar itu adalah dosa. Yang arahnya kepada wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Gibahin diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang kedua, ghibah itu sendiri jangan pernah kamu lakukan kecuali kepada orang dengan niatan dan tujuan yang itu akan memperbaiki keadaanmu. Kayak kepada ahlinya gitu ya. Kepada ahlinya. Makanya ghibah itu gak boleh kecuali kepada pengadilan. Misalnya lo harus sidang perceraian, ya masa gak cerita sebabnya apa gitu. Atau ke psikolog, psikiater atau gitu psikolog, ya. psikiater, atau kepada ulama untuk menanyakan hukumnya. Misalnya, suami gue tuh begini, boleh nggak secara agama? Untuk mencari solusi. Di luar itu, maka sebaiknya lu menutup. Artinya, kalau lu berharap sesuatu itu positif, lahir dari tindakan lu yang negatif, itu hal yang bohong. Kalaupun lu dapat sesuatu, misalnya harta dari sana, itu bukan harta yang seharusnya lu dapat, yang akan membahagiakan diri lu gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari TikTok. Suami kerja buat keluarga, tapi waktunya habis buat kerja. Keluarga cuma dapat sisanya. Gimana? Indonesia itu kan negara yang rata-rata waktu yang diberikan untuk keluarga itu di bawah 1 jam. Oh, yang fatherless ya? Fatherless iya. Enggak, riset itu menyebutkan rata-rata waktu yang diberikan oleh orang kepada keluarganya itu cuma di bawah 1 jam. Enggak mesti father. Bisa juga mother, bisa juga anak. Pokoknya siapapun itu biasanya rata-rata waktu untuk keluarganya itu kurang dari 1 jam. Tapi waktu aktif ya. Ya. Mungkin dia bersama keluarganya 8 jam, tapi 7 jamnya tidur, main handphone, laptop dan lain sebagainya. Tapi waktu aktif itu rata-rata orang Indonesia kurang dari 1 jam. Padahal ku anfusakum wa ahlikum naro, di Quran itu tugas pertama dan utama manusia itu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Dan itu juga kadang terjadi pada pendakwah. Pendakwah nih ngedakwah di sana sini nih. Begini begitu, tapi dia lupa mendakwahkan dirinya dan keluarganya. Bahkan Buya Hamka itu ketika di penjara akhirnya karena difitnah, itu Buya Hamka baru sadar bahwa saya ini sering berdakwah di luar tapi lupa berdakwah kepada diri saya dan keluarga saya. Akhirnya beliau meminta keluarganya mengirimkan buku karya beliau sendiri, Tasawuf Modern, untuk dibaca oleh beliau sebagai bentuk dakwah kepada dirinya sendiri. Jadi dia mendakwahi dirinya sendiri. Iya. Makanya di sholat Jumat kan selalu usikum wa nafsi bitaqwallah. Iya. Itu wasiat ini bukan untuk kalian utama dan pertama, tapi untuk diri kita sebagai pendakwah ini. Self reminder gitu ya. Iya. Menurut gue gini. Sejauh-jauhnya lu mengembara, lu gak pasti akan kembali ke keluarga lu kok. Iya. Dan sehancur-hancurnya lu pasti yang akan jadi benteng terakhir lu adalah keluarga lu kok gitu. Kayak ginilah minimal apa yang menjadi hari keluarga lu jangan ditinggalkan. Dibagi waktu ya. Kayak Sabtu Minggu. Sabtu Minggu jangan ulang kerja tahun gitu ya. Anak, ulang tahun pasangan, ulang tahun pernikahan. Iya kan? Paling enggak itulah momen-momen yang dalam tanda petik yang sakral lu enggak ditinggalkan. Khususnya bagi anak sih. Menurut gua kayak gini. Setuju. Jangan sampai anak lu belajar bismillah dan Al-Fatihah itu dari gurunya. Dari orang lain karena itu peluang pahala terbesar bagi lu. Iya. Kayak gua sama bokap gua itu anehnya salah satu yang paling ingat momen ketika gua diajak nonton lumba-lumba. Karena itu satu-satunya dalam momen hidup gua ketemu lumba-lumba. Bukan hanya pertama kali, sampai sekarang ketemu lumba-lumba sekali itu doang. Mohon maaf saya belum pernah ke Ancol atau kemana nih ya. Jadi akhirnya itu betul-betul memori itu benar-benar memorial banget. Dan itu menjadi salah satu titik penting hubungan gue dengan bokap dan kecintaan gue kepada bokap gitu. Lanjut ke pertanyaannya. Yang mendisiplinkan atau ngomel ke anak itu baiknya ayahnya atau ibunya? Nih. Ternyata yangnya itu yang mendisiplinkan atau yang ngomel dalam tanda petik ke anak itu baiknya ayah atau ibunya. Dia nih, aku pernah dengar ya, Bib, soalnya katanya kalau anak itu ke ibu itu harus yang kayak tempat berpulang ya, yang ngademin, jadi tempat nyaman untuk kembali, yang memeluk, yang gitu kan. Kalau ayah tuh yang ngajarin disiplin, tanggung jawab, gitu-gitu kan, yang ngajarin istilahnya nilai-nilai kehidupan lah gitu. Nah, kaget gue. Bener nih. Nah, tapi kan nyatanya. Gue kaget. Nah, tapi kan kenyataannya seringnya kan yang
ngomel-ngomel tuh kan ibu-ibu Iya. gitu. Jadi kalau menurut Habib sendiri tuh gimana? Itu ibu-ibu yang nggak bahagia biasanya. Ngomel-ngomel Gitu. mulu. Iya. Berarti aku nggak Ya bahagia anaknya dong. jadi pelampiasan. Ya. Ngomel sama kamu tapi bukan manok. Tapi bener, gue setuju banget. Karena sifat Allah tuh kan yang kita kenal tuh ada 99. Iya. 90 lebih itu adalah sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat keibuan. Oke. Pemaaf, tadi tempat berpulang. Jadi setelah kita melakukan dosa, misalnya kita tobat, itu kita ingat kepada Allah sebagai Rahman, pengasih, Rahim, penyayang, pokoknya pemaaf dan lain Jadi sebagainya. itu Asmaul Husna. Ya Asmaul Husna. tahu. Enggak kali aja nggak paham. Ini kan kita lagi obrolan agama soalnya. Terus kalau laki-laki itu hanya kurang dari 9 yang mewakili sifat Allah. Yang maha perkasa, maha membalas dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya kalau gue ya, secara parenting, memang ayah itu tempatnya dalam petik mendisiplinkan, menghukum, ngomel dan lain sebagainya. Nah, biarin kalau mau pulang ke ibunya. Dan kecenderungannya biasanya begitu kan. Kayak kita tuh kalau udah dimarahin oleh ayah, Lebih berpihak ke takut. ibu. Iya, dan akhirnya berpihak ke ibu, ngerasa ibu segalanya. Walaupun kenyataannya kadang biasanya keberpihakan ibu itu kepada anak laki, keberpihakan ayah kepada anak perempuan. Katanya anak perempuan itu pasti lebih dekat kepada ayahnya. Iya. Karena ayah adalah sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Sehingga dia lebih dekat kepada ayahnya untuk kemudian merasakan kesempurnaan itu. Dan anak laki biasanya dekat dengan ibunya karena itu aspek yang dia temukan di ayahnya pada dirinya sendiri tapi gak ada pada ibunya, sehingga lebih dekat tuh. Tapi waktu itu aku pernah ini juga lihat juga katanya ayah tuh jangan terlalu keras sama anak karena katanya anak itu nggak bisa membenci ibunya tapi bisa aja dia membenci ayahnya gitu. Nah itu gimana? Karena kan kalau ada yang kayak gitu karena kan kalau ibu sama anak kan lebih deket kan maksudnya kan ya menyusui aja 2 tahun Takut gitu tiba-tiba teriak lagi. Enggak, aman. karena kan kalau ibu kan kayak selalu ada jadi anak tuh mungkin merasa ibunya tuh selalu ada jadi kalau ibu ngomel kayak masih nggak sakit hati lah. Kalau ayah kan udah ditinggal kerja gitu kan terus Iya. ngomel lagi pulang-pulang. Nah itu tapi kan fitrahnya kan sebenarnya baiknya ayah yang mendisiplinkan. Jadi Iya, gimana tuh, Beb? tetap sih kan relasi antara anak dan orang tua itu gak akan pernah hilang. Karena ya betapapun anak itu lahir dari kedua orang tuanya kan. Walaupun proses lahirnya itu dari ibunya, tapi itu dari kedua orang tuanya. Makanya walaupun Nabi bilang ibumu, Nabi katakan lalu ayahmu. Itu relasi gak akan pernah terputus. Cuman gue gak pengen orang itu punya framework, oh kalau parenting itu idealnya begini. Enggak sih. Tetap aja dasar-dasar parenting itu lo jangan melakukan tindak kekerasan kepada siapapun, apalagi kepada anak lo sendiri. Yang boleh itu ketegasan kan. Dasar-dasarnya aja sesuai agama. Polanya akan seperti apa itu kembali kepada orang tua sendiri. Gue gak mau bilang pola parenting gue lebih dari Sahil dan Rania. Pola Sahil dan Rania lebih dari teman-teman yang nonton. Enggak sih, menurut gue cari aja sih polanya sendiri. Karena Pas setiap gitu keluarga ya. berbeda. Setiap keluarga berbeda. Tinggal lo perbanyak aja referensi. Yang terpenting lo mencoba hadir bagi anak lo bahwa lo adalah orang tuanya. Artinya orang yang terkasih, yang menyayangi dia gitu. Iya. Sebenarnya kalau trust itu udah kebentuk, beres sih. Kalau trust itu kebentuk, Balik beres. ke waktu lagi tadi ya. Ya Kenapa kan? balik ke waktu ya? Ya, Kayaknya karena Anda kan- punya masalah waktu ya. Di Ya rumah kan ya. maksudnya kalau Ingat kalau dan bukain. hubungannya lekat kan dia mau nggak mau kan akan lebih masuk kalau dinasihatin gitu kan. Iya, Beb. kalau udah trust sih. Udah mau diapain juga aman-aman aja. Bahkan gue cita-citanya yang bikin bokap gue tuh. Karena udah Cita-cita trust apa? aja. Cita-cita gue jadi pendakwa itu pertama yang nulis bokap gue tuh. Oh ya? Iya, waktu TK. Oh iya, Tapi ini TK. bukan Waktu naik bukan SD pertama perpanjangan kali. tangan kan maksudnya? Enggak, kan bokap gue juga udah jadi pendakwa 40 tahun dia ngurusin yayasan pendidikan dan dakwah. Tapi dia kayak ingin aja gitu anaknya itu menjadi pendakwah karena itu yang paling dimiliki oleh anak-anaknya karena dia ajarin agama dan paling menurut dia paling baik nih untuk anaknya. Jadi dia hanya berharap itu dan gue mengiyakan harapan itu, mengamini harapan itu. Ya karena gue trust sama ayah gue. Bahkan konten-konten gue banyak nyeritain bokap ya karena memang
gue memiliki kepercayaan kepada bokap dan ibu gue dan nyokap gue gitu. Sehingga Makanya akhirnya terlahir. keluar dari sendiri. Habib Terlahir Hussein gue yang Ja'far. keren ini. Dia gimana? Mulai kayak Sahil ya. Kan saya mengimbangi Anda aja. Saya mengimbangi. Terima kasih Il ya. Sama-sama, Rania. terima kasih lu udah Terima datang kasih. ke Terima kasih udah Cahaya diundang. untuk Indonesia, Beb. Oh iya, terima kasih. Semoga Insya gue Allah. bisa diundang lagi. Iya, insya Allah Ini acara datang lagi. keren banget sih Cahaya. Iya, di ini memang Indonesia set nih. kita baru gitu ya, Gila, spesial iya. untuk Antum gitu. Iya, Terima kasih banyak. Rania juga terima kasih udah datang jadi kayak- ke sini. Agak-agak tahu diri ya. Iya. Mau Udah izin kencing. iya, udah gak tahu diri, memang sempurna Anda.